Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sains. Kembali lagi bersama channel Ari Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan materi IPA untuk kelas 9 SMP pada semester Gasal. Kita akan membahas materi pada bab yang pertama, yaitu terkait dengan sistem reproduksi manusia. Dalam bab pertama, sistem reproduksi manusia, ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga kesehatan organ reproduksi manusia. Pada bahasan kita kali ini, kita akan melakukan pendalaman materi terkait dengan pembelahan sel. Mari kita belajar bersama. Pembelahan sel dibedakan menurut jenisnya menjadi 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan mitosis dan meiosis? Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Identik itu artinya sama persis atau sangat mirip. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau yang dikenal dengan diploid. 2N diploid. 2 itu di, jadi 2N adalah diploid. Kemudian siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan atau interfase, dan yang kedua adalah fase pembelahan. Tahapan-tahapan pembelahan mitosis dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama adalah interfase, ini tahap yang paling lama. Kemudian tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Bagaimana karakteristik masing-masing tahapan pembelahan? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, tahapan interfase. Tahap interfase merupakan masa persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan ini terjadi atau membutuhkan waktu yang paling lama dalam sebuah siklus sel. Pada tahap ini terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel atau bentuk sel. Pada fase interfase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah G1, itu gap 1, kemudian S atau sintesis, dan G2 atau gap 2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Kita tahu di materi kelas 7, sebuah sel memiliki bagian-bagian atau organel-organelnya, mulai dari inti sel, retikulum, sitoplasma, plastida, dan sebagainya. Ini pada fase G1 atau fase gap 1. Setelah fase gap 1 nanti akan lanjut ke fase S, yaitu fase sintesis. Sintesis ini terjadi proses yang namanya replikasi DNA. Replikasi itu penggandaan DNA. DNA itu apa? DNA itu materi genetik. Nanti di bagian selanjutnya, di bab yang ketiga akan kita bahas lebih detail. Kemudian di fase terakhir adalah G2 atau gap 2, yaitu fase terjadinya pertumbuhan organel. Organel sel ini mengalami pertumbuhan. Pertama tadi adalah pembentukan, kemudian mengalami replikasi DNA melalui sintesis, dan yang ketiga adalah fase pembentukan atau pertumbuhan organ. Selanjutnya, fase yang kedua. Fase yang kedua ini dikenal dengan nama fase profase. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Sambil diamati pada video ya. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Seperti amati, dia akan berpisah menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Nah, ini benang-benang spindle yang ada di dalam inti sel atau nukleus. Ini pada fase profase. Fase yang ketiga
adalah fase metafase. Metafase, ciri-cirinya terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Seperti amati, benang tadi yang pada fase sebelumnya sudah mulai terlihat jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel, tepat berada di daerah ekuator. Ekuator itu garis batas tengah atau garis tengah. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatif yang terkait pada sentromernya. Coba dilihat, di sini masih berpasangan dua gitu ya, masih terikat jadi satu dalam sentromernya. Kemudian pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Ini ada nanti seperti itu. Metafase. Ciri utamanya berkumpul di daerah ekuator. Fase selanjutnya adalah fase anafase. Pada fase ini, benang-benang spindel memendek kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, ada pergerakan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis. Sitokinesis tadi apa? Sitokinesis adalah fase pembentukan. Apa yang dibentuk? Kita lihat di fase selanjutnya, yaitu fase telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatidnya sudah berada di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid tadi akan menipis dan memanjang menjadi kromatin. Nah, kumpulan kromatinnya akan membentuk anak inti di sini. Akan membentuk anak inti. Kemudian terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dan yang terakhir, terjadilah sitokinesis akhir yang akan membentuk dua sel anak. Jadi nanti pada saat telofase ini akan terbentuk dua sel anak. Jadi dari satu sel akan berubah menjadi dua sel. Pembelahan secara mitosis. Membelah menjadi identik dengan induknya. Jadi dua yang sama persis. Itu tadi terkait dengan pembelahan mitosis. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau dikenal dengan nama gametogenesis, pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali, sehingga satu sel diploid yang 2N tadi, sama seperti pada pembelahan mitosis, menghasilkan 4 sel haploid atau 4N. Kalau tadi di pembelahan mitosis 2N menjadi 2N identik sama, tapi kalau di meiosis dia akan menjadi 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan yang tadi kita kenal dengan nama interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Jadi kalau pada tahap meiosis ini dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapnya sama, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi berlangsung selama 2 kali, ya pada meiosis pertama dan meiosis kedua. Kita pelajari. Pertama, meiosis pertama. Pada meiosis pertama, diawali dengan profase, ya, yaitu membran inti mulai menghilang. Terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal, dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid. Seperti amati di gambar. Dia akan ada pembentukan gelondong pembelahan. Nanti membran intinya mulai menghilang. Membran intinya ya. Nanti akan berpasangan secara silang ya, ada cross segment antara molekul DNA di antara dua kromatid. Ini fase profase pertama. Selanjutnya pada fase metafase pertama, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator. Bergerak ke bidang ekuator, di bidang tengah. Dengan sentromer mengarah ke arah kutub. Sentromernya mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Benang spindelnya masih ada benang spindelnya. Kemudian fase berikutnya yaitu anafase 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel kemana? Ke arah kutub pembelahan. Dia akan ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Tadi yang bersatu tadi karena ditarik ke kutub yang berlawanan akan berpisah.
membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuannya adalah apa? Pada anafase pertama ini untuk membagi isi kromosom menjadi haploid. Dia masih berpasangan 2N, kemudian ditarik berpisah menjadi N. Jadi menjadi haploid, dari diploid menjadi haploid. 2N itu artinya diploid berpasangan, haploid itu single atau sendiri. Dari anafase 1 nanti lanjut ke fase berikutnya, yaitu telofase 1. Pada fase ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, dia akan mulai amati ya, sudah mulai ada tanda-tanda membelahnya. Nukleolus mulai terbentuk. Nukleolus itu membran inti. Terjadi sitokinesis tadi, sitokinesis pembelahan sitoplasma. Sitoplasmanya satu awalnya, kemudian membelah jadi 2. Sitokinesis pembelahan sitoplasma. Sehingga terbentuk 2 sel anakan yang sudah haploid. Tadi 2N ini tinggal N. Jadi tinggal haploid. Dari 2N diploid menjadi haploid pada tahap telofase yang pertama. Setelah telofase yang pertama akan lanjut pada pembelahan meiosis yang kedua. Di meiosis tadi terjadi 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis kedua. Dimulai dari fase apa? Fase profase kedua. Nah, ini diulang lagi seperti tadi, tetapi sudah terbentuk pada 2 sel yang berbeda. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Sama ya, menuju kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle. Nanti ada benang-benang spindle lagi yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini relatif lebih singkat dibandingkan tahap yang lain. Cepat ya pada profase yang kedua. Setelah profase kedua nanti dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase metafase yang kedua. Setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator, di bidang tengah ya. Terbentuk benang-benang spindle, ini benang-benang spindlenya, sudah nampak jelas. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetochore. Dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi nanti dia akan menuju kutub yang berlawanan. Jadi kalau metafase itu cirinya mesti di ekuator, jadi di tengah. Untuk mengingat ya. Kemudian fase berikutnya adalah anafase 2. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan. Sama tadi ya. Dia akan ditarik ke kutub. Ditarik ke kutub. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhirnya akan terbentuk membran sel. Membran selnya mulai melekuk. Pada tahap anafase 2. Nah, tahap terakhir yaitu tahap telofase. Kromatid di dalam kutub, yang tadi di kutub di ujung-ujung tadi, berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Jadi sudah ada membrannya di dalam sebagiannya, sudah ada membrannya. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang kromatin. Kemudian terjadilah yang namanya sitokinesis tadi, pembelahan sitoplasma. 2 membelah jadi 4. Jadi awalnya 2N menjadi N, tetapi jumlahnya ada 4. Inilah fase akhir dari meiosis yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia pada video berikutnya. Terima kasih. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.